Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Kembali lagi nih bertemu dengan Pak Adi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, khususnya untuk kelas 1 SD. Tapi anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, marilah kita bersama membaca doa nih sebelum belajar, agar nanti ilmu yang kita dapat diberi kemudahan dalam belajar serta ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini Pak Ardi akan belajar tentang surah Al-Fatihah, dan materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Melafalkan surah Al-Fatihah. Yang kedua, pesan dalam surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi yang pertama bisa kita lihat di sini, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa ya teman-teman ya? Jadi Al-Fatihah itu mempunyai arti teman-teman. Seperti bahasa Inggris punya arti bahasa Indonesia, bahasa Arab pun juga begitu. Khusus Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Apa teman-teman? Iya, pintar. Pembukaan. Surah Al-Fatihah itu juga disebut dengan Ummul Quran. Nah, Al-Fatihah ini spesial sekali teman-teman. Surah Al-Fatihah berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Nah, bisa kita lihat contohnya seperti di gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ingat, surah Al-Fatihah ada berapa ayat teman-teman? Lihat pintar, ada 7 ayat. Surah Al-Fatihah ini teman-teman, spesialnya lagi, kita pasti sering dengar ya teman-temannya, wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Jadi mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dalam setiap rakaat sholat, surah Al-Fatihah ini wajib dibaca ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti ketika dewasa, bahkan mulai dari sekarang, harus wajib menghafal namanya surah Al-Fatihah. Sekarang Bapak bersama teman-teman, mari kita sama-sama perlahan-lahan surah Al-Fatihah, mulai dari yang pertama. Kita lihat gambarnya. Nah, di situ ada bahasa Arab beserta Latinnya. Bapak akan bacakan duluan, nanti teman-teman boleh ikuti Bapak ya. Sip. Oke, kita masuk yang pertama. Lihat di gambar teman-teman, ini adalah ayat pertama. Nah, bisa kita lihat di ayat pertama ya. Di situ ada tulisan nih bagi teman-teman yang sudah bisa membaca mungkin Iqra 5 atau 6, atau bahkan yang sudah ada Al-Quran. Nah, ini pasti bisa membaca. Ayat pertama, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk ke ayat yang kedua. Di situ ada Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga ada Maliki yaumiddin. Kemudian ada lagi yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat yang ke-7, ini ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tadi adalah ayat surah Al-Fatihah. Nah, sekarang ayo kita ulang lagi teman-teman. Tapi kita mulai dari A'udzubillah ya teman-teman ya. Nah, ikuti Bapak.
Bapak akan baca duluan, kemudian teman-teman boleh ikutin ya. Sip. Oke, kita mulai dari awal lagi. Di gambar ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Rahmanirrahim. Bagus. Maliki Yaumiddin. Sip. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sip. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pintar teman-teman. Sekarang kita tadi sudah membaca surah Al-Fatihah. Kan kita pengen tahu nih, apa saja sih pesan-pesan dari surah Al-Fatihah. Pesan-pesan dalam surah Al-Fatihah, kita sebagai umat Islam harus selalu menyebut nama Allah ketika membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus bersyukur teman-teman atas karunia Allah, atas pemberian Allah yang diberikan kepada kita, mulai dari kehidupan, dari alam yang diberikan kepada kita agar bisa bertahan di hidup. Oke, itu dia tadi teman-teman salah satu pesan dari surah Al-Fatihah. Pesan selanjutnya adalah kita hanya menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi teman-teman jangan meminta lagi pertolongan kepada yang lain kecuali sama Allah. Mantap, pintar-pintar anak-anak Bapak. Kemudian kita memohon juga kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus. Nah, itu dia tadi teman-teman pesan-pesan surah dalam Al-Fatihah. Bisa kita lihat, yang pertama, kita sebagai umat Islam harus bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, kita harus menyembah kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Dan Allah tidak mempunyai ayah atau tidak mempunyai anak. Jadi Allah itu esa atau tunggal. Dan yang ketiga, kita hanya menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Memohon ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, jangan sampai kita diberi jalan yang sesat. Jangan sampai kita dibenci sama Allah. Jadi kita harus tetap berperilaku yang lurus. Maksudnya berperilaku yang baik. Nah, materi selanjutnya adalah terbiasa membaca basmalah. Saya lihat di gambar ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum memulai semua kegiatan, entah apapun itu ya teman-teman ya, biasakanlah membaca Bismillah. Baca Bismillah agar semua kita yang kita lakukan dalam sehari-hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Contoh yang pertama, gambar ada. Nah, sebelum berangkat ke sekolah membaca basmalah. Sebelum memulai belajar membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, ada satu gambarnya, sebelum tidur membaca basmalah. Bacaan basmalah sedikit bacaannya, tapi banyak manfaatnya teman-teman. Segala kegiatan yang baik dimulai dengan membaca basmalah
pasti akan mendapat keberkahan. Nah, selain itu, biasakanlah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Seperti kita ini teman-teman, agar diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman, materi yang selanjutnya di sini ada mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Teman, Allah telah banyak sekali memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya adalah ditunjukkannya jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Jadi teman-teman ya, semua nikmat dari karunia yang telah kita terima merupakan bukti kasih sayang Allah kepada kita. Karunia dan pemberian Allah semuanya itu harus kita syukuri teman-teman. Bersyukur dengan mengucapkan apa? Iya, pintar teman-teman. Jadi setiap kita bersyukur sebagai umat Islam, kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia tadi teman-teman pembelajaran kita hari ini. Jadi yang kita pelajari di awal tadi ada materi tentang surah Al-Fatihah beserta pesan-pesannya. Kemudian yang kedua, terbiasa membaca basmalah. Dan yang ketiga, mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Nah, jadi teman-teman, bagi yang belum hafal surah Al-Fatihah, boleh nih latihan sendiri di rumah bersama anggota keluarganya, bersama ibu atau sama bapak atau sama saudara kalian. Jadi teman-teman nih, bapak punya tips nih, bagaimana cara menghafal surah Al-Fatihah yang tepat. Jadi teman-teman, menghafal surah Al-Fatihah jangan langsung 7 ayatnya langsung dihafalin teman-teman. Jadi satu hari teman-teman bisa menghafal 1 ayat terlebih dahulu. Nah, 1 hari 1 ayat, 2 hari 2 ayat, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Nah, 7 hari 7 ayat. Jadi dalam seminggu kita bisa menghafal surah Al-Fatihah. Itu dia tadi tips dari Pak Adi untuk menghafal surah Al-Fatihah. Itu dia tadi teman-teman materi kita di bab 2 tentang surah Al-Fatihah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya tentang surat Al-Ikhlas. Jadi teman-teman boleh dibaca dulu nih sebelum kita bertemu di pertemuan selanjutnya tentang materi surat Al-Ikhlas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.